Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi. Tentu saja kami senantiasa menghadirkan tema-tema yang layak dan menarik untuk diperbincangkan. Dan juga narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Nah pemirsa, bincang-bincang Tatap Muka kita malam hari ini dengan tema perempuan berdaya dan berkarya. Tentu saja untuk membahas hal ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio. Yang pertama saya perkenalkan dulu Dr. Hajah Agustin Kemalawati, MSN. Beliau adalah dosen Akademi Kesejahteraan Sosial AKK Yogyakarta. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir bersama kami malam hari ini. Ya, makasih. Kemudian dengan Ibu Christina Indah Dewi Ningsih, seorang wira swasta atau wira usaha dan juga sebagai seorang yang di tangan saya pembuat ini. Apakah ini? Nanti kita akan berkenalan lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah Ibu Insinyur Rahayu Widowati, dosen Akademi Pertanian Yogyakarta dan juga owner Sari Kedelai dengan brand Bu Ade. Saya sapa dulu, selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu Ade. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Pemirsa, untuk lebih jauh lagi kita berbincang-bincang seperti apa perempuan yang berdaya, kemudian mereka berkarya seperti apa di tengah kesibukan menjadi seorang ibu rumah tangga dan bagaimana mereka bisa berbagi bersama orang lain. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Menjadi perempuan yang dikatakan berdaya dan mampu berkarya dalam bidang dan talenta masing-masing tentulah memiliki cerita dari dinamika serta kendala masing-masing. Langsung kita learning by doing. Seperti tiga Serikandi hebat asal kota Yogyakarta ini. Mereka piawai dalam menjalankan peran mereka sebagai ibu rumah tangga. Ibu Hajah Agustin Kemalawati sebagai seorang dosen di Akademi Kesejahteraan Sosial AKK Yogyakarta ini. Selain sibuk mengajar, dirinya juga tetap eksis mengurusi dunia fashion yang menjadi hobinya. Begitu juga dengan Ibu Christina Indah yang akrab disapa Bu Ade, dengan bisnisnya Kedelai Ibu Ade yang mampu mendongkrak ekonomi keluarga dan tetangga sekitarnya. Masa sulit tidak membuat mereka terjepit, tetapi mampu memberdayakan diri dengan karya dan pandai membaca peluang. Dan Ibu Dewi CK, walaupun seorang perempuan, dirinya hingga kini terus bergerak mengedukasi masyarakat penikmat rokok dengan memperkenalkan rokok berbahan dasar tanaman herbal lokal Indonesia, atau mereka sering menyebutnya atau mengatakan rokok herbal adalah jamu yang dibakar. Nah, bagaimana suka duka mereka sehingga terus eksis dan membawa manfaat bagi orang lain? Kita ikuti perbincangan selengkapnya dalam program Tatap Muka. Oke pemirsa, seperti prolog di awal tadi kita ingin mengetahui lebih jauh seperti apa perempuan di sini berkarya, kemudian mereka memberdayakan orang lain dengan keterampilan dan skill yang mereka miliki masing-masing. Tapi saya ucapkan sebelumnya, selamat Hari Kebaya Nasional yang jatuh kemarin pada tanggal berapa Ibu? 24 Juli 2020. Pada tanggal 24 Juli 2024. Dan wanita-wanita di sini adalah yang luar biasa. Mereka mengenakan kebaya sebagai identitas nasional. Baiklah, langsung saja saya ke Ibu Agustin dulu. Bu Agustin, bisa cerita kesibukannya, kemudian bagaimana membagi waktu mengajar, kemudian apa sih bidangnya ditekuni? Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam pemirsa. Saya keseharian adalah seorang pengajar
di Akademi Kesejahteraan Sosial AKK Yogyakarta. Di sana kebetulan akademi tersebut adalah akademi vokasi. Dan saya sendiri basicnya memang dari seni rupa ya. Jadi saya mengajar untuk desain, kemudian merangkai bunga, janur, kesibukan tentang Merdeka Belajar untuk mereka. Di sana ada prodi boga, busana, dan rias. Jadi kebetulan ilmu saya bisa masuk untuk kedua bidang tersebut. Tadi Ibu mengatakan ada merangkai janur, kemudian ada juga fashion ya Bu ya. Iya. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih ke belakang, saya penasaran Bu, ketika berbicara fashion, ketika seperti sekarang teman-teman menggunakan kebaya, untuk mensinergikan mode sekarang dengan tetap pada pakemnya seperti apa? Begini, kita punya pakem. Busana nasional kita itu adalah kain lilit dan kebaya beef ya. Nah, ini kebetulan yang saya kenakan ini termasuk modifikasi karena saya kebetulan berhijab. Jadi, tapi pakemnya ini dari kebaya nasional. Kalau yang lebih pakem, kebaya nasional yang dipakai ibu adik saat ini ya. Nah ini, jadi kalau saya mengenakan busana yang modifikasi. Saya pikir padu padan ini lebih disukai anak-anak muda. Remaja sekarang kan pada nggak mau ribet ya. Betul. Jadi pengennya kainnya diikat aja gitu ya. Nah itu kebetulan kalau di tempat kami itu memang diajarkan, dan terutama di Jogja setiap Kemis Pon itu ada wajib berbusana Kemis Pon sekarang. Itu berbusana daerah. Gitu ya. Daerahnya ini saya garis bawahi dulu Bu, daerah mana? Daerah senusantara kah atau yang khusus untuk Jawanya? Jawa, khususnya di jadi itu istilahnya gagrag. Menggunakan busana itu. Jadi kalau wanita biasanya anak-anak sekolah itu menggunakan lurik, bawahnya kain panjang. Gitu. Nah kita yang dosen atau guru itu bebas berkebaya, kemudian tetap bawahnya kain panjang. Oke, karena saya masih penasaran dengan perkebayaan, Ibu yang berdua ditahan dulu. Saya penasaran Bu, bagaimana sih supaya anak-anak muda ini mau gitu loh. Mereka bilang, gerah, nggak enak banget, nggak bisa lari, bukan gua banget. Nah itu seperti apa? Oke, makanya tadi kan saya udah sampaikan ya. Jadi kebaya tetap seperti ini memang modelnya kebaya. Pakemnya. Tapi kebaya Sunda kan bisa modelnya seperti blus, kemudian lebih diluaskan lagi. Jadi remaja putri itu kadang-kadang bisa hanya menggunakan baju yang kerahnya aja kebetulan begini seperti blazer gitu, tapi bawahnya berkain dan kainnya pun tidak perlu dirapikan begitu, cukup ditali aja. Gitu. Sesuai style masing-masing juga berarti. Oke, kita beralih ke Ibu Rokok. Kok Ibu Rokok? Karena di depan sini ada rokok. Rokok. Saya penasaran Bu, ini ada kotakan. Kalau dibaca sih rokok. Tetapi apa benar gitu loh? Perempuan-perempuan bikin rokok. Nah itu seperti apa Bu? Monggo silakan Ibu Dewi. Justru pelinting itu adalah semuanya kebanyakan wanita. Iya kan? Coba ingat cerita Roro Mendut. Iya kan? Nah, kisahnya kan seperti itu hikayat ya. Nah, apa nih yang mau harus saya jelaskan apa nih? Dimulai dari mana? Kayaknya dimulai dari mana kok Ibu menemukan hal-hal seperti ini gitu loh. Bukannya berlawanan, wah cewek kok ceklane gitu ya? Kan. Nah, itu seperti apa? Kemudian apakah kandungan ini tidak berbahaya, salah berbahaya gitu loh. Monggo silahkan diceritakan. Iya, mungkin banyak terjadi simpang siur informasi di lapangan ya, di kalangan masyarakat mungkin karena sudah terlalu banyak ini brosur-brosur atau himbauan-himbauan merokok berbahaya, merusak kesehatan dan sebagainya. Sebenarnya kembali kepada bukan masalah itu rokoknya, tapi apa sih kandungannya? Kandungannya seperti itu. Nah, kalau kita bicara masalah sejarah dan sebagainya,
Ada kok sebenarnya sejarah kretek itu bagaimana, ada coba dilihat di museum di Kudus kan ada museum kretek. Nah, mengapa kretek itu diproduksi? Kan ada sejarahnya bahwa dulu kretek itu memang pertama diciptakan atau dibuat itu memang untuk kesehatan, kan begitu ya. Nah, sebentar Bu, kesehatan dalam kurung atau di garis bawah ini piye ceritanya? Nah, kalau mengacu pada informasi yang ada di Museum Kretek bisa nanti di googling atau tindak langsung ke Kudus ya. Karena bahannya adalah rempah-rempah. Cengkeh itu sendiri, cengkeh itu sendiri juga bisa untuk menyehatkan, tembakau juga kan gitu ya. Nah, awal mulanya seperti itu. Cuman mungkin perkembangan zaman ya, zaman produk-produk seperti itu sudah tergerus oleh zaman, banyak beralih ke kimia. Begitu. Atau karena bahannya sudah tidak semudah dulu didapat, Bu? Tidak juga. Kita kan negara agraris nih. Kita rempah sudah kita mau butuh berapa rempah kan kita banyak. Gitu kan. Nah, di dalam rokok kami ini karena ini memang formula nenek moyang yang oleh anak turunnya diteruskan. Jadi tidak beralih ke industri kimia atau sausnya tidak ke saus kimia. Kita tetap menggunakan rempah-rempah. Ada 12 macam rempah di situ yang kita campur sebagai perasa atau rasa. Nah, ya akhirnya kan sebenarnya tidak melenceng jauh dari apa sih warisan leluhur ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau akhirnya di lapangan dikatakan ini rokok kesehatan, ya itu lapangan empiris. Tapi kami mengusung ini adalah kretek rempah Indonesia. Kretek yang basis bahannya adalah dari rempah-rempah, tembakau, cengkeh itu termasuk rempah-rempah. Nah, di dalamnya ada kunir, temulawak, jinten hitam, madu hutan, kan seperti itu. Seperti di gambar ini ya Bu, di starter kitnya ini. Iya, betul itu. Nah, kemudian cerita selanjutnya yang menjadi background Ibu sendiri. Kok bisa-bisanya terjun dolanan rokok, Bu? Saya tuh bingung juga kok background saya ini apa ya. Ibu bingung lah, saya nanyanya kemana? Saya itu sekolahnya dulu kuliahnya di teknik informatika. Nah, kalau ke marketing itu sebenarnya hobi. Hobi, sukanya orang dagang ya. Marketing beda dengan sales ya. Hanya suka berpikir. Nah, kemudian kenapa kok produk kretek rempah kemudian kok di sini ya, saya mempunyai satu PT Catur Kencana Manajemen. Ya Bu Iin jelek-jelek begini saya komisarisnya ya. Nggak jelek Bu, nggak ada, cantik semua di sini malam hari ini. Nah, PT Catur Kencana Manajemen ini adalah satu perusahaan marketing, atau lebih tepatnya adalah satu perusahaan multi level marketing yang kami mengangkat produk kretek rempah Sigarex Crew atau Asika Gold itu produksi dari PT Indo Kretek Tembakau Malang untuk kita masukkan sebagai produk di salah satu sistem penjualan kita. Nah, kenapa kita kalau mau menyampaikan kepada masyarakat yang sudah mindsetnya itu sudah terlanjur tertanam bahwa merokok itu tidak menyehatkan dan sebagainya, maka kita butuh edukasi. Nah, kita nggak mungkin akan taruh di toko-toko, tidak ada yang bisa mengedukasi di situ. Maka kita buatkan sebuah sistem, sistem marketing yang direct langsung, di mana di situ ada edukasi. Bisa dijelaskan gitu ya? Ada leader yang bisa menjelaskan edukasi tentang manfaat produk ini. Nah, atas pekerjaannya mengedukasi, menyampaikan kepada siapa saja, itu bisa dilakukan oleh perokok itu sendiri. Maka kami memberikan sebuah penghargaan dalam bentuk ya ada komisi, ada bonus. Nah, itulah yang disebut perusahaan multi level marketing. Nah, kami sudah resmi secara perizinan, kami ada si UPL dari Kementerian Perdagangan ada, kemudian kami juga termasuk sebagai salah satu anggota dari Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Jadi itu sudah sah ya, dimana kalau setiap produk multi level itu pasti ada logonya ya, yang biru itu kita sudah resmi semuanya. Gitu. Ngomong-ngomong Bu, sebelum lebih jauh kita berbicara, kalau satu box ini sampai berapa Bu?
Harganya, ya harga fleksibel ya tiap tahunnya. Karena tadi berbicara marketing kan biasanya jual menjual. Ibu-ibu di sana kan sukanya berapa sih harganya? Justru ibu-ibu gini, saya selalu bilang ibu-ibu kan pengen ini ya, ada keuntungan. Ini kita belum bisa masuk ke ini ya, ke sistemnya ya. Begini, Bu, suaminya merokok, ya kan? Ibu aja yang jadi ini toko buat suaminya kan gitu. Jadi duitnya muter di situ-situ aja. Timbang 20.000. 25.000 masuk ke toko yang lain, masuk aja lah ke kantong ibu kan. Itu hanya simpel seperti itu. Nah, itu jadi berapa ini masuk ke kantongnya si ibu ini tadi? Oh, ini gini kalau kita bicara kalau satu box ini berapa, Bu? Itu harga member ya, harga anggota itu murah, cuma 153.000. Isi 10 bungkus. 10 bungkus. Ini saya promosi kalau gini ya di sini ya. Secara tidak langsung kan. Dari pertanyaan saya aja udah promosi itu, Bu. Nanti komisi kita di belakangnya, Bu ya. Kalau harga untuk yang harga non member itu memang kita tidak mengatur itu. Perusahaan multi level hanya mengatur harga kepada distributor dan apa itu keanggotaannya. Oke, sebelum saya nanya kendalanya segala macam, kemudian seperti apa ibu-ibu itu berdaya melalui ini, saya bergeser ke Bu Ade, Ibu Kedelai dulu. Ibu Kedelai karena dari basicnya ini, Ibu adalah seorang dosen atau pengajar di Akademi Pertanian. Lah kemudian ceritanya ke Kedelai ini seperti apa, Bu? Oh iya, terima kasih. Selamat malam pemirsa. Saya sebenarnya awalnya untuk usaha ini bukan karena saya latar belakangnya dosen, kemudian saya juga langsung punya usaha ini, enggak. Saya memang diberi karunia anak yang berkebutuhan khusus waktu itu, dan anak tersebut hanya mau minum sari kedelai saja. Nah, saya seorang dosen itu betul enggak ya? Dosen itu ngomongnya sakdus, gajinya saksen. Itu kan sedikit sekali toh. Akhirnya saya bagaimana saya bisa memberikan atau membuatkan sari kedelai untuk anak saya yang seharinya sekitar 2 liter. Sehingga saya punya keinginan, sebagian saya jual biar nanti uang itu bisa untuk beli bahan dan untuk anak saya. Simpel sekali saya waktu itu. Berarti background kepepet ini ya, Bu ya? Kepepet, ya. Kayaknya kepepet semua ini. Ya, pada waktu itu memang saya tuh PNS tahun 87 bareng Bu Iin masuknya. Saya tahun 87 sudah menjadi PNS, kemudian saya ini tahun 96, tapi waktu itu kan memang gaji kita itu masih tipis sekali. Nah, bagaimana supaya saya bisa meningkatkan ekonomi keluarga, salah satunya itu. Nah, anak saya bisa minum, saya bisa menjual, bahkan pernah mengalami peningkatan yang sangat tajam pada waktu sebelum pandemi, sehingga sebelum pandemi kita bisa memproduksi paling tidak 300 liter per hari. Setelah pandemi ya memang kita anjlok lah. Kalau untuk bahan, Bu, segitu banyaknya kan dalam sehari, dari mana untuk mendapatkan bahan? Apakah Ibu sebagai seorang dosen pertanian kemudian mencoba merekayasa sendiri genetika menjadi banyak itu tanaman kedelai kan? Oke, kita ingin mengetahui juga tadi, Bu, seperti apa sih dari kedelai ini sendiri kemudian menciptakan peluang dan lain sebagainya. Tetapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema perbincangan kita malam hari ini, perempuan berdaya dan berkarya. Kita lanjutkan. Saya ke Ibu Kedelai dulu, Ibu Ade maksudnya, karena beliau memproduksi kedelai. Nah, seperti pertanyaan tadi, Bu, kita sempat terjeda. Bisa dilanjutkan ceritanya seperti apa, kemudian untuk memproduksinya juga seperti apa. Adakah juga rekayasa di teknik pertanian untuk menghasilkan tanaman kedelai yang oke punya? Iya, terima kasih sekali. Memang sebenarnya kedelai itu merupakan salah satu tanaman juga yang sangat bisa berkembang di Indonesia. Hanya saja karena sekarang permasalahannya
petani itu secara teknis tidak pada mau menanam kedelai, lebih ke hortikultura, sayuran yang nilai jualnya lebih tinggi. Sehingga memang kita tidak akan memungkiri bahwa kita banyak mengimpor kedelai. Tetapi kedelai yang kita impor, apalagi yang kita gunakan ini merupakan kedelai yang non GMO. Jadi kita sudah aman, kita sudah ujikan ke Bogor bahwa kedelai kita yang kita gunakan ini aman. Jadi untuk petani kita memang kita tidak bisa menyalahkan, karena pada waktu menanam kemudian memanen dengan harga yang jatuh, itu kan mereka tidak balance. Ya, lebih baik menanam yang pasti saja. Kemudian bagaimana kita bisa sampai mengolah seperti itu? Nah, kita sebenarnya kedelai itu manfaatnya sangat tinggi. Kalau kita lihat di orang-orang Jepang itu hampir tidak mempunyai kamus hot flashes. Jadi karena orang Jepang itu banyak mengkonsumsi kedelai, olahan kedelai, baik berupa tahu, tempe, tofu, kemudian susu kedelai dan seterusnya. Beda dengan orang Amerika yang mereka lebih banyak memakan daging, sehingga mereka ada hot flashes. Seperti kita, kalau kita wanita ini terutama banyak mengkonsumsi kedelai begini, bagus sekali karena kedelai ini termasuk estrogen alami. Jadi kita mempunyai fitoestrogen dari kedelai. Estrogen kita kan hormon yang kita punya di wanita itu. Nah, sehingga kalau kita mengkonsumsi itu berarti asupannya menjadi tinggi, kemudian tinggi protein, iya proteinnya yang tinggi dan lecitinnya tinggi. Lecitin itu untuk apa? Lecitin itu merupakan salah satu zat yang bisa membantu regenerasi sel sehingga menjadi antioksidannya sangat tinggi sehingga menjadi awet muda. Seperti itu ya Bu ya, mungkin ya, walaupun seperti yang hadir di sini. Iya, terima kasih dan semangatnya yang jelas muda. Dan yang jelas saya itu mempunyai usaha ini bisa membantu paling tidak membuka lapangan kerja sehingga yang saya katakan berdaya itu bagaimana saya punya kesempatan untuk bisa berbagi dengan tetangga, dengan siapa saja yang mungkin bisa menjadi karyawan kami. Walaupun karyawan kami sampai saat ini ya hanya sekitar 10 orang, sehingga tetaplah saya masih bisa mempekerjakan mereka seperti itu. Karena kita berbicara berdaya, kemudian mereka juga berkarya melalui kedelai ini. Edukasi-edukasi seperti apa Bu yang Ibu berikan kepada teman-teman yang bekerja di tempat Ibu melalui kedelai ini? Jangan kepleset keledai, stafnya, karyawannya. Kan nggak mungkin mereka, pokoknya Ibu pokoknya masukkan ini terus ini nih udah terus letakkan di situ. Betul kan nggak mungkin. Terima kasih sekali. Kebetulan hari ini tadi kami baru mendapatkan sidak dari audit dari Balai POM. Produk kami ini kan sudah bersertifikat, kemudian kami juga sudah mempunyai izin edar yang namanya MD, sehingga kalau mau diedarkan di seluruh Indonesia sudah bisa sebenarnya, karena izinnya kami MD, bukan hanya sekedar PIRT. Kalau PIRT itu kan hanya produk seperti jajan pasar seperti itu. Nah, kami sudah MD, makanan dalam negeri. Makanan dalam negeri ke seluruh Indonesia. Kemudian pertanyaan berikutnya, supaya ini tahan dan awet Bu, kan nanti sampai Irian Jaya kan kok di tengah jalan. Selama ini memang kami kendalanya itu, salah satu kendalanya kami memang belum bisa sampai keluar pulau. Kami hanya sampai di dalam, seperti di kota-kota besar di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Bogor, ini kita bisa kirim ya. Tetapi kalau sampai di luar belum. Nggak ada mungkin next time cara atau inovasi sebenarnya di dalam box atau seperti apa? Sebenarnya ada, cuman karena kita keterbatasan modal. Saya ini kan ya pegel. Pengusaha golongan ekonomi. Inilah pengusaha golongan ekonomi lemah itulah. Jadi kami itu termasuk pengusaha gurem ya. Jadi memang kita itu mau harus seperti dikiat-kiatkan seperti kalau yang dibuat seperti susu ultra seperti itu sebenarnya bisa, tapi alatnya terlalu mahal. Nah ya pegel-pegel seperti ini ya kita itu harus tapi bisa menghasilkan. Kita harus nekat kayaknya. Saya bergeser ke Ibu Titin dulu. Saya kembali ke fashion Bu, karena kan sesuai bidang masing-masing. Fashion itu kan selalu dia berputar dari masa ke masa. Nah itu seperti apa Bu menyikapinya? Kan Ibu kan ngajar nih fashion ini, kan nanti tahun depan kan lain lagi. Nah itu seperti apa? Jadi selama ini sebetulnya mode itu kalau kita tahu, kita itu ada pengulangan-pengulangan. Kadang-kadang kembali ke mode tahun 60-an. Kembali lagi mode tahun
Jadi pengalaman saya pernah menyimpan satu baju yang diberi ibu saya. Itu bisa saya pakai dan anak saya suka, akhirnya bisa dia ikut pakai. Dan masih menjadi tren saat kita pakai. Nah, itulah mode. Jadi yang namanya mode itu nggak ada matinya. Tinggal kreasi. Tinggal kreasi aja. Kita pinter padu padan, jeli dengan kombinasi warna. Gitu. Kemudian kita perhatikan juga warna kulit kita, postur tubuh kita. Kalau kita kira-kira yang terlalu ramping gitu, janganlah kita pakai Pampers panjang bergaris, ya. Jadi kutilang terus tinggi langsing. Jadinya kutilang darat nanti ya. Terus tinggi langsing dada rata. Nah, jadi itu sebenarnya yang namanya mode. Nggak bakalan mati, nggak ada matinya. Kalau 2024 ini dia masuknya kemana, Bu? Arahan mode-modenya ini? 2024 ini kalau saya amati, mode ini semakin kebebasannya. Jadi kita tidak bisa menjudge seseorang itu, loh kok klambinya kayak ngono, kok tabrakan. Dulu kan pakemnya tidak boleh, Bu, tabrak corak. Sekarang kan saya lihat di mana-mana sekarang ini sini. Justru trennya tabrak warna, tabrak mode. Yang penting dia pede mengenakannya. Jadi disesuaikan dengan bentuk tubuhnya. Jadi kita tampil itu juga perlu kepercayaan diri ya. Aduh, kalau aku nggak pede, meskipun aku pakai baju yang mahal, ya tetap nggak pede. Tapi baju yang mewah dipakai seseorang belum tentu mahal. Betul. Apalagi sekarang batik dikombinasi dengan lurik. Nanti ditambah lagi dengan apa, itu udah Kemudian ketika mengajar di kampus nih, Bu, urusan permodean itu, kan Ibu tadi bilang dari tahun ke tahun itu kan mode itu pengulangan. Nah, kemudian anak-anak yang sekarang ngelihat mode zaman dulu, bagaimana dia berimajinasi supaya itu bisa dipakai sekarang? Ya itulah istilahnya recycle. Jadi kita harus punya cara untuk mengurangi, menambah itu. Justru di tempat kami, mahasiswa itu, kami justru mengarahkan. Seperti sekarang pengusaha kebaya yang enak itu sulit. Tapi ada seorang pengusaha selembar kebaya bisa puluhan juta. Tapi kita lihat di pasar ada selembar kebaya yang hanya 50.000, 75.000. Betul. Ya, di online lebih gila lagi. Nah, itu perang harga. Jadi inilah yang sekarang ini banyak pilihan untuk berbusana. Jadi kita itu wanita itu benar-benar sekarang inilah dimerdekakan ya. Murah sandang meskipun pangan mahal. Padahal memang tujuan awal bagaimana penduduk Indonesia ini murah sandang, murah pangan ya. Tapi ya sekarang udah alhamdulillah lah, salah satunya sudah murah meskipun pangan semakin mahal. Nah, untuk meyakinkan mahasiswa itu, Bu, mereka masuk ke dunia mode atau fashion ini itu seperti apa? Karena Ibu tadi kan mengatakan sekarang fashion sudah tidak seglamor dulu lagi. Nah, itu seperti apa meyakinkan mereka, kemudian kurikulumnya itu, Bu? Kurikulum kami tetap mencetak mereka untuk luarannya. Jadi next time itu dia akan menjadi pengusaha. Mungkin dia akan membuat desain satu baju yang bisa puluhan juta tadi. Itu akan dia tempuh. Gitu. Daripada membuat kebaya 1000, lebih baik membuat yang puluhan juta itu 2 atau 3 cukup untuk berjalan. Tapi konsumsinya kan, Bu, tidak bisa semua orang. Memang tidak semua orang. Memang lebih luas yang di pasar ya istilahnya ya. Jadi memang yang karya-karya halus ini memang tetap masih dicari orang. Karena punya ada orang-orang yang
perlu branded ya. Yes, Nah, tidak bisa dipungkiri itu. Ya. Kemudian sampai kemana saja Bu prestasi anak-anak ini dalam dunia modeling ini atau di dunia fashion? Iya, anak didik kami banyak yang menjadi desainer. Ya, meskipun ada beberapa yang khususnya yang dari busana ya ini ya, sudah banyak yang menjadi desainer dan ada juga yang menjadi ini pengusaha kain batik, kain tenun. Itu. Kalau saya lihat kemarin kan juga beberapa kali dari kampus ini sering mengadakan kegiatan. Ya. Nah, itu dalam rangka anak-anak ini Evaluasi. termotivasi untuk membuat karya ya Bu. Ya. Nah, kalau untuk mereka fashion kemudian catwalk itu sampai di mana aja Bu? Yang pernah teman-teman lakoni? Begini, untuk mata kuliah modeling ya. Kebetulan saya sendiri membawakan mengampu mata kuliah itu. Kami sadar tidak semua mahasiswa itu akan menjadi seorang model. Yes. Tapi setidaknya kalau mereka akan menjadi seorang pengusaha, desainer, produser pakaian, akan jadi dia akan mampu memilih peraga yang seperti apa kriterianya, gitu. Karena dia sudah pernah merasakan jalan di catwalk itu seperti ini, berdiri di depan kamera itu seperti ini. Nah, itu tujuan kami seperti itu. Berjalan ada aturannya, berpakaian ada aturannya. Guyutok mesem ya aturannya itu sekolah. Sekolah. Dari duduk awal aja harus bagaimana, sekolah ke sekolah dulu. Padahal belum tentu lu gotok untuk duit ya Bu ya. Betul. Inilah wanita yang bergaya itu memang harus berdaya. Berdaya atau bergaya ya Bu? Bergaya. Harus bisa berdaya, harus berdaya dulu. Kan perempuan punya ceritanya begini nih ceritanya. Oke, saya bergeser ke Ibu Dewi. Ibu Dewi, kita balik ke perrokokan Bu. Yang menjadi kendalanya ini apa sih Bu? Ngomong modal Bu, tadi sudah Ibu Dewi. Ibu Dewi yang menjadi kendala itu. Jangan bilang modal ya Bu ya, yang lain Bu, gak boleh nyontek. Ini serius atau bercanda ini nanti? Ini serius ini Bu. Serius ya? Yang menjadi kendala saya adalah terlalu banyak slogan di lapangan no smoking. Rokok dapat membunuhmu, tidak membunuhku gitu ya Bu? Ya, kan itu sepertinya. hanya menjadi slogan ya. Kalau kendala ya semua bisnis ada kendala ya. Tapi bagaimana kendala itu memacu kita, memotivasi kita untuk mencari solusi-solusi. Kita itu tantangan buat kita untuk berinovasi, kan gitu ya. Kendalanya apa sih? Ya jelas regulasi pemerintah karena ini regulasi rokok, jadi banyak keterbatasan. Nah, tapi kita bagaimana kereta kita ini mempunyai added value. Ya, ada benefit yang bisa kita sampaikan. Bagaimana ini bisa menjadi produk yang berbeda dengan produk rokok-rokok yang lain yang pada umumnya. Nah, yang lainnya itu ya. Nah, kita harus punya nilai tambah di sini. Nah, apa? Ya, ini adalah satu kretek rempah, berbahan rempah, ya kan? Sebagai warisan dari leluhur, kan begitu. Kemudian banyak manfaat ya dari situ. Kemudian kenapa kita kretek, kita tidak ke arah filter? Karena ini kembali lagi memberdayakan kaum perempuan. Karena pelinting itu semua kebanyakan perempuan. Karena telaten. Ya, jadi awal pertama saya bergabung dengan perusahaan rokoknya ini itu tahun 2012 itu karyawannya hanya 5 Mbak. Sekarang ini ya sudah kurang lebih hampir 800. Dan semuanya adalah perempuan. Nah, mereka dilatih melinting sih. Kita tidak peduli lulusannya apa. Dia juga yang penting apa invalid, cacat atau apa, yang penting dia bisa berlatih melinting ya. Nah, itu kita latih di situ. 12 tahun akhirnya karyawan pabrik itu sekarang sekitar 800-an. Nah, kalau saya sebagai perusahaan marketingnya. Nah, saya sebagai salah satu ya semacam ATPM ya, agen tunggal pemegang merek untuk ini itu kita pasarkan. Nah, tapi saya tidak menggunakan konsep
marketing konvensional. Tapi ini ngemeng-ngemeng sampai kemana Bu? Ngomong-ngomong Bu maksudnya. Ngomong-ngomong ini sampai kemana saja pemasarannya? Kemudian di boxnya ini ada gambar-gambar. Pokoknya punya Indonesia banget lah ini. Iya, bisa dijelaskan Bu? Biar nggak ngantuk Ibu agak gerak-gerak sedikit ya. Iya boleh. Sebentar. Iya ini kebetulan ya Tuhan mengizinkan untuk produk rokok CK ini sudah sampai di seluruh pulau Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke sudah kita punya agen yang kita namakan kedai distributor ya. Tiap provinsi ada, nah tiap provinsi itu ada juga beberapa kota, setiap kabupaten itu ada juga beberapa kedai atau distributor yang kedai itu fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan daripada member-member yang berada di sekitar wilayah itu. Nah tadi bicara bicara masalah ini ya. Melanjut ini dulu. Ini gambarnya adalah Pura Ulundanu Beratan. Nah ini Bali. Nah ya. Setiap box dia berbeda gambar. Tetapi sebentar kita lanjutkan setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini, perempuan berdaya dan berkarya, masih dengan ketiga narasumber saya yang luar biasa. Kita tadi terpotong dengan Ibu Dewi. Ibu Dewi, kita lanjutkan lagi nih perbincangan. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana seseorang itu mengerti rasa dari rokok ini sendiri? Kalau misalnya berkata orang dia tidak bisa merokok, bagaimana dia mau menjual rokok? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa perbedaan yang ditawarkan teman-teman antara rokok filter dan rokok sigaret ini? Silakan. Kalau kita bicara masalah rasa, Mbak ya, rasa itu relatif. Ya, saya mengatakan nasi goreng ini enak, belum tentu juga Bu Ade mengatakan enak kan. Tidak mesti kita bercandaannya begini. Ada sales yang jual maaf, bra, apakah dia juga pakai bra? Kan tidak harus kan? Dibawa-bawa ke sana kemari aja ya? Iya ya, gitu kan. Nah, sama kita hanya ingin berpikir apa sih yang mau kita tawarkan ini? Ya, yang mau kita tawarkan adalah benefit, manfaat dari produk ini. Nah, manfaat produk ini dari apa kita bisa sampaikan? Bahannya. Nah, kan begitu ya. Itu lebih simpelnya begitu. Nah, pengen tahu rasanya? Ya kita marketing, jadi coba kan gitu kan. Jadi kalau bicara masalah rasa itu relatif, tidak bisa. Rokok yang lain aja banyak sekali ya, ribuan brand merek ya. Betul. Semuanya mempunyai konsumen masing-masing. Nah tapi pada fakta yang terjadi di lapangan, kita riset begitu orang merasakan rokok ini, itu kebanyakan hampir 99% ya, kalau kita bicara 90% itu merasakan rasanya enak. Nah enak itu kembali lagi relatif. Nah itu jadi kalau saya bicara masalah bagaimana rasanya, ya silakan coba kan gitu kan. Saya bilang pedes, ternyata di sana bilangnya enggak kan gitu. Ini kalau penjualannya sendiri sudah sampai mana Bu? Sudah sampai luar negeri kah atau seperti apa? Kemudian menjualnya secara konvensional saja atau melalui apa? Nah, kalau penjualannya ini karena ini adalah jadi nyen sewu, ini cukai ya, cukai ini hanya bisa boleh diterbitkan di negara NKRI saja. Jadi ini kita tidak bisa perjualbelikan di luar negeri. Ada aturan sendiri untuk menjual rokok ke luar negeri, itu ada aturan sendiri. Tapi kita ini karena kita terbit pita cukai ini berarti kita ini dijual di NKRI, begitu ya. Ya tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apa sih yang menjadi pembeda antara kretek rempah ini dan kretek yang lain ya? Ya kalau yang jadi pembeda jelas salah satunya adalah bahannya, Mbak. Nah kalau rokok yang lain sama bahannya tembakau dan cengkeh. Tapi yang jadi pembeda kita adalah sausnya. Kalau di tempat-tempat yang lain mungkin saus kimia. Kalau di tempat kami jelas isiannya adalah ini
Komposisinya tertulis di situ. Tertera di sini, ingredientnya tertera di sini. Ini semuanya dari bahan rempah. Sausnya adalah seperti itu. Nah, itu salah satu pembedanya. Begitu. Ada yang lagi. Kemudian seperti apa? Karena ini tadi kita berbicara masih masuk dalam UKM, kemudian memberdayakan masyarakat sekitar, dukungan dari pemerintah. Nah, karena ini kembali lagi, ini konsepnya multi level, di mana multi level itu sebenarnya berporos dari dulu koperasi ya Mbak ya, dari oleh untuk. Nah ini keanggotaan, dari anggota untuk anggota, oleh anggota, kan begitu. Ini secara ekonomi kerakyatan konsep multi level dengan produk rokok ini sangat membantu di masyarakat. Yang biasanya ngerokok itu bakar uang pergi, nggak dapat manfaat ini ya. Jadi merokok itu hanya ada dua, merusak kesehatan dan pemborosan. Tapi saya coba menyuguhkan, kami menyuguhkan ini rokok, ini minimal mengurangi atau menjadi solusi bagi kesehatan. Yang kedua, secara ekonomi bukan lagi pemborosan, tapi ini menjadi sebuah penghasilan. Ada slogan kami, merokok gratis dibayar. Kalau yang lain merokok itu menghabiskan uang, di sini merokok itu bisa menjadikan sebuah penghasilan. Nah, dengan konsep Lebah CK, konsep berbagi. Kemudian dengan konsep lagi untuk memberdayakan tanaman-tanaman lokal. Ya, ini dari sisi jadi ada beberapa manfaat dari sisi perusahaan rokoknya, ya. Dari perusahaan rokoknya itu jelas ketenaga kerjaan itu pasti. Ya. Karena produk kretek itu tidak menggunakan mesin, dia pelinting. Ya, memang mesinnya kayu, tapi ini harus menggunakan tenaga manusia, tidak menggunakan tenaga mesin yang satu mesin itu bisa sekali produksi menghasilkan ribuan batang. Tapi ini pemberdayaan tenaga kerja dari sisi perusahaan rokoknya. Nah, kemudian dari sisi instansi pemerintah apa? Yang jelas ini cukai masuk. Kita bisa memberikan pajak. Nah, gitu ya, pajak kepada pemerintah melalui cukainya. Kemudian dari sisi petani. Nah, kita bisa memberdayakan petani tembakau, petani rempah. Tidak perlu ekspor lagi lah rempah ke mancanegara kan. Nah, coba bayangkan kalau semua merokok dengan konsep kretek rempah, kan kebutuhan rempahnya luar biasa. Betul. Nah, sarjana pertanian paham gitu. Oke, karena sudah berbicara sarjana pertanian, langsung saja kita bergeser ini. Oke, Bu Ade, selama ini dukungan pemerintah seperti apa? Yang pertama, kemudian yang kedua, pariwisata di Jogja itu bergeliat sekali. Nah, bagaimana ini dapat menjadi juga salah satu sumbangsi seperti kata Bu Dewi tadi? Monggo silakan. Terima kasih sekali untuk dukungan pemerintah. Sampai sekarang ini memang pemerintah sangat-sangat mendukung UMKM. Contohnya saya bisa mengirimkan ke berbagai kota itu dengan paksel itu free ongkir. Walaupun hanya dibatasi satu hari, cuma satu ekspedisi. Kemudian pakai Grab, bisa pakai Jogja Kita, free ongkir, itu semua adalah dukungan pemerintah, yaitu dari Dinas Koperasi. Kemudian untuk yang pembeda mungkin seperti tadi Ibu Dewi mengatakan bedanya dengan yang lain apa toh? Susu kedelai itu banyak sekali. Tetapi susu kedelai Bu Ade ya gitu mungkin ya. Itu mungkin ada bedanya. Saya tadi baru saja mendengar, wah saya nggak doyan loh susu kedelai, tapi kalau susunya Bu Ade ini doyan ya. Susu kedelainya Bu Ade, maaf Bu maksudnya. Susu kedelainya Bu Ade, bukan susunya Bu Ade ya. Tadi kedelainya Bu Ade kok saya mau ya. Oke, terima kasih. Yang penting saya ini memproduksi ini satu, jelas kita itu halal. Dua, semua izin-izin NIB, kemudian BPOM, MD dan kami ada. Dan bahkan kami sudah mendaftarkan merek, jadi merek kami sudah terdaftar, sudah hampir 20 tahun ini kan, setiap 10 tahun ganti. Itu. Kemudian rasa, kami juga punya banyak rasa, karena kalau mungkin orang tua rasanya ini nggak suka, anak-anak rasanya nggak suka. Sehingga ada rasa yang untuk anak-anak, varian rasanya banyak, ada stroberi, coklat, mocha, melon, matcha ya. Satu ini berapa Bu harganya Bu? Karena ibu-ibu itu nggak jauh dari harga dulu nanya. Iya betul. Ini kalau orang yang kulaan itu bisa 6,5, tetapi saya menjual 7,5, sehingga saya juga bisa memberikan seperti Bu Dewi tadi, sehingga kalau kita mau menjualkan itu pasti kita punya juga keuntungan seperti itu. Rencana ke depan Bu seperti apa ini? Rencana ke depan pengennya ya produk ini bisa dikemas secara higienis dan
paling tidak seperti Tetra Pak seperti itu. Walaupun kita untuk sekarang ya kesulitan dalam modal untuk memberi alatnya itu. Nanti setelah ini kita cari modal di dinas-dinas ya. Oke. Siapa tahu nanti kita mendapatkan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, kalau menurut Ibu sendiri seperti apa sih wanita atau perempuan itu memberdayakan dirinya dan berdaya kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain? Terima kasih. Perempuan itu merupakan salah satu sosok yang memang kita itu mempunyai kelebihan dibandingkan yang lain, dibandingkan pria maksudnya. Multi talent. Iya, karena satu, bisa sebagai ibu, bisa sebagai istri, bisa sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Di samping itu kita bisa berbagi apa yang kita punyai kepada sekeliling kita. Kami mungkin sudah beberapa kali diundang oleh perguruan tinggi, instansi atau apapun juga untuk bisa berbagi bagaimana wirausaha susu kedelai. Tidak hanya itu, bagaimana cara pembuatannya. Jujur saya tidak menutupi bagaimana cara pembuatannya karena saya mempunyai pendapat bahwa rezeki itu yang membagi Tuhan. Jadi andaikan ada orang yang tertukar. Iya, betul. Andaikan ada orang yang membuat kemudian menjual dan seterusnya, pastilah mereka itu juga mendapatkan rezeki dari Tuhan. Kalau menurut saya seperti itu. Sehingga orang yang datang, saya mau belajar ini, kami persilahkan, saya diundang untuk berbagi informasi bagaimana cara kita memulai usaha seperti itu. Kita juga share saja. Dari perguruan tinggi banyak, terutama untuk yang pada mau lulus, untuk pembekalan mahasiswa-mahasiswa yang akan lulus diberi pembekalan tentang bagaimana kita memulai wirausaha seperti itu. Kemudian menurut Ibu sendiri bagaimana sih Bu peran media ketika kita melakukan market seperti ini? Media itu sangat penting sekali dan sangat membantu. Saya mungkin pada waktu itu memang belum ada apa-apa ya, adanya cuman clipping. Jadi saya mengclipping yang sudah masih jadul sekali ya. Konvensional. Saya ada, jadi saya dari ini saya potong dari KR, dari apapun ada, sudah ada sampai 137 ya. Nah, kemudian pernah juga dari Trans TV datang ke kami, pernah dari TVRI Jogja juga saya diundang untuk talk show seperti ini, untuk sharing dan seterusnya. Radio itu Cocok Buntung dan sebagainya itu juga pernah. Jadi media itu sangat-sangat membantu. Ketika kita pandai menggunakannya. Iya. Oke. Saya bergeser ke Ibu Agustin dulu. Bu, bagaimana teman-teman itu menyikapi bisa bertahan di tengah brand-brand luar negeri Bu yang masuk ke Indonesia? Contoh sekarang Korea Style kita lihat, kemudian style saya apalagi yang masuk, nah supaya teman-teman itu tetap bertahan. Jadi prinsip karena kami akademisi, jadi mendidik bagaimana kelulusan kami itu mampu bersaing dengan terutama brand luar. Iya, produk-produk luar ini. Jadi bagaimana mereka sejajar ya, sejajar dengan produk yang sudah menjadi brand. Entah itu dari sisi mananya, itu mereka harus kuasai. Karena di tempat kami itu selain memproduksi, manajemennya juga diberikan. Gitu. Jadi bagaimana cara mereka memproduksi, menghitung sampai kain ini bisa dijual menjadi sekian. Itu apa saja unsur yang masuk. Antara lain seperti itulah. Jadi kalau sekarang kita selalu menggaungkan, ayolah jangan kita puas menjadi pengusaha garment yang produk lokal, gitu. Tapi kita mencoba untuk melongok bagaimana hasil di luar seperti itu, mode. Kalau dikaji lagi peragaan-peragaan busana itu hampir sama. Tapi karena memang mungkin peragawatinya kalau dari luar itu memang ya dari postur tubuhnya juga udah beda ya, tapi peragawati di sini pun sekarang sudah punya pangsa pasar kita masing-masing ya Bu. Kemudian apa saja Bu yang mempengaruhi sebuah tren itu? Yang mempengaruhi sebuah tren. Jadi begini, tidak semua barang baru itu dilirik oleh konsumen. Ya, jadi
kembali lagi ke selera masing-masing. Ini ada baju bagus, Ya. tapi nggak cocok kayaknya untuk saya, nggak akan dibeli. Yes. Sesuai selera. Ya. Karena kita sama pertanyaannya seperti Ibu Adik tadi, Ya. Ibu Kedelai. Ojo guyu tapi ya. Ya. Soalnya ketika saya ngomong Ibu Kedelai, ono sing guyu mesem-mesem. Oke, pertanyaannya sama. Seperti apa Ibu memiliki tips agar perempuan-perempuan di luar sana dia bisa berdaya kemudian bermanfaat? Oke, saya menghimbau kepada seluruh perempuan dan wanita Ya. dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, yang kebetulan malam ini menonton kami, ya, lagi berbincang-bincang. Semua itu harus berani kita niatkan dari diri kita masing-masing. Ya, jadi semua berawal dari diri masing-masing. Untuk mengupgrade diri. Ya. Oke. Sama Bu Dewi, seperti apa perempuan menurut Ibu bisa berbagi? Ojo menang tok jaluk duit ini tok ya. Begini Mbak, kalau saya kan, ini saya jadi berpikir, saya tuh nggak bisa membuat kalimat yang bagus ya, tapi saya sering hanya menyampaikan apa yang sudah saya jalankan, kan begitu. Bagi saya perempuan laki tidak ada bedanya, hanya bedanya perempuan memang bisa hamil dan sebagainya seperti itu ya, tapi pada dasarnya untuk berkarya itu tidak ada bedanya. Jadi kembali lagi, yuk kita kembalikan bagaimana mindset kita. Karena saya punya prinsip bahasa Jawanya ya, barang yang bisa didelok, bisa didemok, itu tidak ada yang sulit. Itu, nah itu kan mindset. Ini yang harus perlu bisa dipelajari intinya. Nah, bisa dipelajari. Jadi yang perlu ditekankan niat betul, tapi kita harus mempunyai satu mindset yang benar dulu. Nah, untuk bisa bermindset kita harus apa? Kita punya mindset yang benar. Kita harus selalu positive thinking, kita harus mau belajar, kita mau melihat, kita mau mendengar, dan kita mau memperhatikan. Oke, Nah, karena begitu. sudah mendapat bagian masing-masing, closing statementnya sudah juga. Kemudian ini benar-benar yang terakhir, menurut Ibu semua support system seperti apa dari lingkungan terdekat? Dimulai dari Bu Adik bergeser ke sana, kemudian kita kelar. Oke, karena kita udah di segmen terakhir Ibu. Iya, Oke. terima kasih support system yang mungkin dari keluarga ya, yang paling dekat itu adalah keluarga. Saya juga merasa support dari suami saya itu tinggi sekali. Contohnya saat ini pun, ya toh, saya ini diantar, ditungguin, ya, nah itu ya dari keluarga sudah jelas, dari orang-orang terdekat, dari tetangga kita itu juga merasa paling tidak kalau saya seperti ini kan bisa bermanfaat bagi lingkungan, bisa bermanfaat bagi sekitarnya. Yang penting kita itu harus mau. Seperti tadi, kalau dalam bahasa Jawa, ora obah, ora mamah. Nah, jadi kita harus obah. Jadi harus kita punya mindsetnya tadi juga demikian, mindsetnya harus growth mindset, yaitu bertumbuh, berkembang supaya kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita tidak mau seperti itu, kita tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Jadi support sistemnya sangat mendukung. Bergeser ke Ibu Dewi. Ya, support system jelas itu masuk dalam unsur manusia ya. Manusia itu bisa keluarga, teman, saudara, atau orang-orang yang mendoakan kita. Yang jelas support system bagi saya pribadi adalah dari Tuhan, jelas. Itu support system prosesor yang server yang tidak bisa diganti apapun itu ya. Nah, yang kedua alam semesta. Nah, apapun kita melakukan apapun, kita harus bersahabat dengan alam semesta supaya itu bisa mendukung kelancaran dari apa yang kita niatkan. Kan begitu. Jadi memang harus ada keseimbangan kita terhadap Tuhan, alam semesta, dan sama manusia. Itu mungkin nanti dilengkapi oleh Wiin selaku inilah, dosen ya. Kalau perempuan-perempuan punya cerita kan saling melengkapi. Beda-beda jawabannya kan keren. Monggo Ibu Agustin terakhir. Support system kalau di kalangan muda jelas ya sepintas terlihat tuntutan glamor ya, tapi sebenarnya itu enggak. Kalau kita kembali lagi, apa sih fungsi busana? Kan hanya menutupi kekurangan. Kalau yang itu arti busana secara teori ya, ya
Sedangkan dari sisi agama itu juga memang kita diwajibkan kemana-mana itu mesti pakai baju ya. Nah support kita itu terutama adanya tuntutan norma ya, itu nggak bisa kita tinggalkan. Betul. Norma itu yang punya selain agama tadi, masyarakat juga sangat berpengaruh. Jadi kalau masyarakat sudah tidak lagi melirik mode apapun, ya sudah tidak berkembang rancangan kita. Oke. Terima kasih kepada ketiga narasumber, Ibu Agustin, terima kasih Ibu Dewi, Ibu Ade, terima kasih sudah berbagi pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa berbagi. Amin. Pemirsa, tadi dikatakan bahwa orang obah, orang mamah, mungkin pemirsa di Kalimantan Tengah sana agak kebingungan ya. Artinya bagaimana kita tuh bekerja, kita ulat untuk mendapatkan sesuatu, tentu saja sesuatu yang halal. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini. Akhir kata saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.